Hai Fiskinians, salam ikan cupang. Dari dulu banyak orang mencintai ikan cupang. Mungkin terkadang lebih dari orang lain karena pasti ada fase di mana kamu lebih suka duduk di depan tank ikan selama berjam-jam dan seakan ngelupain dunia sekitar. Relaksasi ini emang diperluin buat kamu yang udah penat nih seharian bekerja. Dan cupang ini udah menjadi kultur tersendiri, dimana karena cara pemeliharaannya ini yang mudah dan praktis. Tapi walau udah dikenal luas di seluruh dunia, tapi ada misteri yang tersembunyi di balik cupang. Karena sudah dikenal luas pun, ikan ini masihlah misterius. Siapakah orang yang pertama kali nemuin mereka? Siapakah juga orang yang pertama kali membuat ikan ini naik kelas? Dan itu dari ikan aduan, perjalanannya hingga ke ikan hias, bahkan ikan kontes. Terus siapakah yang ngebreed hingga sekarang? Ada banyak jenis ya di cupang di pasaran gitu. Aku udah menggali beberapa fakta menarik soal orang yang berpengaruh nih di dunia cupang. Jadi siapa aja? Tonton video ini sampai habis. Perjalanan cupang bertemu figur yang mempopulerkannya terjadi pada tahun sekitar 200 tahun yang lalu. Dan tepatnya itu di abad 19. Raja Thailand pada saat itu Rama V atau bacanya Rama V ya, menjadi figur penting yang melihat potensi besar di balik mungkilnya tubuh ikan. Dan beliau ini adalah orang yang pertama yang sangat berpengaruh nih di dunia percupangan. Dan kalau nggak ada dia, itu mungkin gengsi dan pamor cupang itu nggak sebesar sekarang. Pada saat itu, rakyat lagi keranjingan banget buat ngumpul-ngumpul dan ngobrolin ikan cupang. Bahkan bukan ngobrol doang sih, tapi mengadu ikan cupang. Kegiatan yang mendatangkan keramaian ini akhirnya sampai ke kuping Raja Ikan Thailand. Nah, dia sendiri ini nggak menyangka ya, kalau ikan sekecil ini membawa keriuhan gitu atau hype gitu ya di seluruh negeri yang dia pimpin. Dan ya apalagi taruhannya itu ya bukan cuman ya remeh-temeh, tapi sudah ke uang, bahkan rumah, bahkan tanah sampai istrinya. Coba bayangin ya, rumah, tanah, bahkan istri itu dijadiin taruhan, itu udah berlebihan banget. Dan orang zaman itu emang lekat ya hiburannya dengan judi, karena bioskop itu belum ada. Terus lapangan futsal juga belum ada, bahkan bola juga belum ditemuin. Makanya pas ngeliat ada ikan kecil yang disatuin malah gelut, wah mereka jadi suka tuh ya. Akhirnya karena udah keramaian dan sulit buat dikelola, Raja Thailand memberlakukan pajak untuk semua kegiatan adu cupang. Jadi kayak apa ya, udah banyak nih, kalau dilarang itu kayak aduh susah gitu ya. Makanya yaudah nggak apa-apa, tapi dibayarlah berapa gitu kan. Nggak tahu itu kayak persentase, misalkan berapa orang berapa persen gitu ya, atau mungkin berdasarkan memang rate atau harga yang tetap gitu. Misalkan kalau di sini katakanlah misalkan pajaknya 50.000 atau dibikin persentase. Kalau persentase pun mungkin lebih ke harga dari judinya itu ya mungkin ya. Dan pada tahun sekitar 1840 kerajaan Thailand dikunjungi oleh seorang ilmuwan, dan itu juga seorang zoologis, dan itu juga sebagai botanis pula. Dan dia ini berasal dari Denmark yang bernama Theodore Cantor. Theodore pada saat itu memang bekerja nih buat British East India Company. Itu sebuah kayak perusahaan yang mengelola banyak hal kolonial Inggris ke India pada saat itu. Theodore udah lama tinggal di Asia. Di sela-sela karirnya sebagai pegawai swasta, Theodore menghabiskan waktu luangnya untuk menemukan banyak fauna-fauna unik asal Asia. Dan perjalanannya di Asia, Theodore banyak nemuin banyak reptil dan amfibi. Karena bermukim di India, banyak binatang asal negara Sarukan yang dia temuin. Salah satunya adalah Bungarus bungaroides, yaitu ular Welling Indian yang berbisa. Dan juga ada Trimereus erytheus, yaitu ular vampir bambu, dan juga Cana argus. Dalam lawatannya ke Thailand, beliau mendapat sambutan yang baik dari Raja Thailand pada saat itu. Karena hubungan keduanya berjalan dengan akrab, Raja Thailand akhirnya memberi beberapa ekor cupang nih peliharaannya ke Theodore. Hadiah ini diterima dengan sukacita oleh Theodore karena ikan ini bentuknya sungguh luar biasa ya. Apalagi mentalnya juga mental preman. Apalagi pembelian raja itu biasanya udah kayak pilihan yang terbaik gitu ya. At least beberapa lah ya, beberapa terbaik diambil, dikasih ke yang dikasih hadiah. Keunikan ini membuat Theodore ya sangat terobsesi sama ikan cupang. Tanpa ragu dia membawa beberapa ekor cupang pemberian Raja Thailand itu ke Denmark. Jadi dia pulang nih ceritanya ke Denmark, dan sesampainya di Denmark beliau mulai membudidayakan atau ngebreed ya istilahnya ikan cupang tersebut, sembari menulis nih materi makalah untuk mendeskripsikan ikan ini ke mata dunia. Karena pada saat itu orang-orang di seluruh dunia kecuali di Thailand yang nggak ada yang tahu nih ini ikan apa gitu. Jadi yang tahu ya cuma Thailand doang. Yang lain ya apalah gitu, ini
kayak ikan biasa, padahal ini bukan ikan biasa. Dan selanjutnya butuh 9 tahun juga buat si Theodore menyelesaikan artikel tersebut yang akhirnya bisa dirilis ke seluruh dunia. Artikel ini adalah tulisan pertama yang mendeskripsikan ikan cupang menjadi sebagai spesies baru. Theodore memberi nama ikan ini sebagai namanya Macropodus pugnas. Agak aneh juga ya namanya ya. Dan beberapa puluh tahun setelahnya, seorang ichtyologis atau peneliti dari Inggris bernama Charles Teteregan menemukan fakta kalau nama Macropodus pugnas pemberian Theodore ternyata udah ada yang punya. Soalnya nama itu udah melekat kepada jenis ikan secara gen, punya relasi sama cupang. Namun berada di dua genus yang berbeda tentunya ya. Karena saat itu Charles mengganti nama Macropodus pugnas menjadi Betta splendes. Sampai detik ini Betta splendes dipakai sebagai nama latin ikan cupang. Mulai dari Raja Thailand ke Theodore Carter, yang mana mendeskripsikan ikan ini ke dunia. Lalu ke Charles Teteregan yang memberikan nama sah yang dipakai sampai sekarang. Figur-figur ini telah dikenang sebagai orang penting dalam dunia cupang. Kalau dari timeline bergeser dan dari Raja Siam dan Theodore, nggak kopi darat plus Charles Teteregan nggak mengganti nama cupang ke Betta splendes. Dan mungkin saat ini ikan cupang nggak sebesar pamornya dan eksis dengan nama yang lain. Di Eropa, geliat perdagangan cupang udah mulai kelihatan di tahun 1874. Pas itu ada seorang ahli akuatik dan ichtyologis asal Prancis bernama Pierre Carbonnier yang mulai ngebreed dan mengimpor produknya ke beberapa negara di Eropa. Mungkin ini adalah kegiatan breeding yang pertama yang dilakuin di luar Thailand dan untuk keperluan ikan hias. Bukan buat diadu ya. Apa yang dilakuin oleh Pierre Carbonnier menjadi inspirasi untuk beberapa orang lain yang hidup di negara yang berbeda tentunya. Karena produknya dikirim ke seluruh Eropa, maka hasil breedingan Pierre menjadi ikan yang menyebar luas banget. Dan 30 tahun kemudian, pada tahun 1990-an, ikan cupang udah mendapat pamornya sendiri di Eropa dan mulai banyak dipelihara di Perancis dan juga Rusia. Figur penting yang menyebarkan ikan ini sebagai ikan hias ya Pierre Carbonnier. Sampai sekarang cupang menjadi ikan yang paling banyak digelai di Eropa. Karena banyak toko yang cuma jualan cupang aja. Plus kontesnya juga banyak digelar. Salah satunya di Belanda tadi. Geliat cupang ornamental di Asia berawal ya dari Thailand. Negara ini adalah pencetak gen-gen ikan cupang yang akhirnya beredar ke seluruh dunia. Sebenarnya banyak banget breeder profesional Thailand yang sangat berpengaruh. Namun aku kalau ngebahasnya semua pasti gak cukup nih waktunya ya. Thailand punya salah satu breeder bernama Somkiat Intamo. Agak aneh juga ya namanya ya. Dan figur di balik lahirnya cupang jenis avatar Somkiat waktu itu punya keinginan buat memiliki seekor jenis cupang berwarna hitam. Tapi dia itu juga butuh nih berwarna lain gitu di badan cupang tersebut. Supaya apa? Supaya makin catchy tentunya. Setelah mencoba berkali-kali nih dari beberapa indukan gitu ya, akhirnya lahirlah cupang yang selama ini kamu kenal sebagai cupang avatar. Selain jadi penemu jenis avatar, Somkiat juga adalah figur di balik lahirnya cupang Black Samurai ke pasaran. Karena pada saat itu ya beliau lagi pengen menghasilkan cupang dengan warna hitam solid yang sangar. Tapi selain Somkiat Inamo, ada lagi bapak dan anak asal Thailand yang berhasil menjadi breeder pertama atau penemu cupang raksasa alias cupang giant. Nah ini mungkin buat kamu yang lebih identik atau lebih sering ya familiar mendengar ikan cupang giant. Nah ini dia. Dan cupang segede gaban ini dibreed oleh bapak dan anak bernama Atapon dan Nate Ratanapicet. Aduh agak sulit juga ya. Dan cerita awalnya mereka berdua ini kayak nemu nih sepasang cupang plakat tapi ukurannya gede banget di farmnya pada tahun 2000. Akhirnya mereka mencoba buat mengawinkan sepasang cupang tersebut dan lahirlah anakan cupang yang akhirnya bisa tumbuh mencapai 9 cm. Nah, proses perkawinan silang ini tadi memakan waktu selama 2 tahunan. Catatan sejarah cupang di Indonesia masih sedikit banget tersedia. Jadi sulit nih buat melacak siapakah orang pertama yang membawakan ikan ini ke sini. Karena diketahui menurut Wikipedia, Betta splendes bukanlah ikan asli Semenanjung Malaya, melainkan emang asli dari Thailand. Dan ikan yang ditemui di Sumatera, Malaysia dan sekitarnya diyakini nih berhasil dari introduksi manusia. Dan cupang masuk ke Indonesia pada tahun 1970-an. Menurut keterangan, cupang ini dibawa oleh seorang importir yang gak ketahuan ya namanya siapa. Ya mungkin dia pengen anonimus aja sih, nggak perlu disebarluaskan gitu ya.
maju dikit nih ya, kita ke dari tahun berapa tadi ya? Mungkin 1970-an, agak cepat ya. Jadi 1990-an. Ada apa di tahun seperti itu? Di tahun segitu ada cupang yang akhirnya menjadi ikan hias yang ramai diperbincangkan. Lama-lama virus cupang juga menghampiri dan melanda masyarakat. Pada saat itu hampir semua orang cupang ya itu punya istilahnya apa ya, cupangnya masing-masing gitu. Kayak lu punya cupang ya? Punya. Tanya ke yang lain, punya cupang? Punya. Jadi hampir semua tuh punya gitu. Entah mungkin motifnya sekedar adu atau gimana gitu ya. Dan saat itu si cupang pelakat itu sendiri sayangnya ya diperkenalkan di Indonesia oleh 3 orang yang bernama Henry Gunawan, terus ada Hermanus dan Joti Atmajaja pada tahun 2000-an. Dan tahun 2003 kontes cupang pelakat pertama kali digelar di Indonesia, tepatnya pagelaran INBS Award 2 di Gajah Mada Plaza. Cupang sempat meredup setelahnya soalnya habis dilibas sama lohan. Waduh, kasihan banget ya. Sampai pada awal 2020 cupang kembali mengangkasa di negeri ini. Ya, artis, artis, influencer, YouTuber, banyak banget yang tiba-tiba suka cupang. Nah, pengaruh banyak public figure seperti Gisela Anastasia, terus ada Denny Sumargo, terus ada Nadine Chandrawinata, dan Uya Kuya juga berjasa nih membuat ikan cupang menjadi bahan perhatian. Karena ikan cupang sering mereka melibatkan dalam konten serta keseharian mereka yang diberitakan di lini masa. Pengaruh ini membuat banyak orang kembali jatuh cinta kepada cupang. Selain pada saat itu banyak gen cupang baru yang masuk ke Indonesia dan belum banyak yang tahu. Salah satu figur yang mencatat pada saat itu adalah D.Y. Gembel. Pria yang jauh dari kalangan selebritis tapi punya passion dan cinta yang besar ke ikan cupang. Dan aku sendiri salut sih dengan beliau. Pria unik dan antik ini kondang sebagai MC dan influencer dunia cupang pada awal tahun 2020-an. DY bukan penghobi kemarin sore karena kiprahnya dalam industri cupang udah dimulai sejak 1986, jadi udah lama banget. Dia selalu mencari tahu serta menambah ilmu untuk makin mengasah nih kemampuannya di dunia percupangan. Dan saat ini beliau tetap fokus menjalani karirnya sebagai influencer dunia cupang. Tetap datang ke kontes dan tetap menghibur para penikmat kontennya. Saking berpengaruhnya di dunia cupang saat ini, DY juga dijuluki sebagai presiden ikan cupang. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah ikan cupang juga mempengaruhi ke keluarga sekitar kamu mungkin? Mama kamu, atau mungkin ayah kamu, atau mungkin adik dan kakak kamu yang awalnya nggak suka cupang, jadi suka cupang? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video Fiskinian berikutnya.